Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila ku lemah Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Shalom, Pendeta Doni, apakah sudah bergabung? Iya, selamat sahabat semuanya. Untuk waktu yang selanjutnya dipersilahkan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami lebih mencerminkan akan karakter Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini membawa pikiran kami untuk lebih mengasihi Tuhan dan menghargai apa yang Kau telah lakukan bagi kami. Berkati kami semuanya yang tersebar di mana saja pada saat ini. Namun biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sahabat, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih untuk undangan yang diberikan melalui Pendeta Distrik Jember, yaitu Pendeta Kurnaidi. Dan pada saat ini kami menyampaikan selamat sahabat dari Sumber Wokas, karena saya saat ini berada di sini. Kalau saudara-saudara lihat, dan kalau saudara lihat pemandangan yang ada di background belakang saya ini adalah pemandangan yang dapat dilihat dari Sumber Wokas. Ya. Jadi di belakang ini adalah Gunung Arjuna dan Ulirang, di mana yang dapat terlihat jelas begitu dekat dengan Sumber Wokas yang adalah aset pertama gereja kita yang dibeli di pertengahan tahun 1908 ya, oleh para misionaris kita yang mula-mula, yaitu Petra Tunheim dan teman-temannya, setelah menjual buku beberapa waktu lamanya. Jadi kita lihat ini adalah hasil pengorbanan. Dan sekali lagi, ini adalah untuk menggenapkan misi pekabaran malaikat yang telah diberikan kepada gereja kita. Baik, topik yang diberikan kepada saya adalah mengenai Trinitas. Ya, dan itu sebabnya sepanjang siang ini sampai nanti sore kita akan berbicara mengenai Trinitas, dan saya akan fokuskan kepada apa yang kitab katakan tentang trio surgawi ini. Baik, saya akan melakukan share screen. Tolong kepada hostnya untuk mengizinkan saya untuk share screen pada saat ini. Baik, kata trio surgawi ini bukanlah sesuatu yang diungkapkan oleh pionir gereja kita saja, tetapi kemudian istilah ini digunakan sebagai satu istilah lain dari kata Trinitas.
Dan kata Trinitas ini oleh karena pada abad ke-19 dan juga beberapa waktu terakhir ini banyak dipermasalahkan, ya. Padahal di dalam Alkitab kita dapati bahwa seringkali para penulis Alkitab juga meminjam kata dari luar Alkitab, ya, untuk menerangkan satu kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Contohnya adalah kata logos, atau dalam bahasa Indonesia ya disebut dengan firman, ya. Kata ini, kata logos juga diambil dari filsafat Yunani yang menerangkan tentang satu unsur keilahian di mana itu bukan pribadi, tetapi kemudian mengalami perubahan artinya ketika itu dimasukkan oleh Yohanes di dalam Injilnya, ya, di mana logos di sini adalah pribadi kealahan yang menjelma menjadi manusia, dan itu adalah Yesus. Selain itu di dalam Alkitab atau istilah modern sekarang ini ada beberapa istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Sebagai contoh, inkarnasi, ya. Tidak ada kata ini di dalam Alkitab. Namun orang Kristen menggunakannya untuk menunjukkan bagaimana Yesus menjelma menjadi manusia, ya. Jadi peminjaman kata untuk menerangkan satu kebenaran itu adalah sesuatu hal yang biasa dalam menerangkan akan kebenaran Alkitab untuk dapat dimengerti dengan lebih baik. Kata lain adalah milenium. Yang ada adalah 1000 tahun. Tetapi milenium adalah satu istilah yang digunakan di dalam teologi kita untuk menerangkan kerajaan 1000 tahun. Jadi penggunaan istilah teologi itu bukanlah sesuatu hal yang asing, ya, di dalam menerangkan satu kebenaran Alkitab. Nah, Ellen White lebih memilih untuk menyebutkannya bukan Trinitas, tetapi trio surgawi. Nah, kita dapat lihat ini di dalam tulisannya yang ditulis tahun Special Testimonies, ini ditulis tahun 1906. Namun, pertama kali kalimat atau kutipan ini adalah dari bulan November tahun 1905. Ketika itu Ellen White mengatakan, ada 3 pribadi. Jelas dikatakan ada 3 pribadi yang hidup dari trio surgawi. Dalam nama dari 3 kuasa besar. Jadi kita lihat istilah 3 di sini digunakan dalam satu kalimat 3 kali. 3 pribadi, trio surgawi, dan 3 kuasa yang besar. Siapa itu? Adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di sini kita dapati ini hanya satu. Ada beberapa kutipan dari Ellen White selain hal ini tentang 3 kuasa, tentang 3 pribadi, ya, tentang 3 agent atau agen di sana, dan itu merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di dalam teologi ini disebut dengan Trinitas. Ini hanya masalah istilah. Namun di dalam pemahaman gereja sejak akhir tahun 1800-an, terutama 1890-an, kita dapati bahwa penggunaan kata Trinity atau Trinitas ini sudah masuk di dalam tulisan-tulisan yang ada di dalam gereja kita. Nah, sekarang kita ini dalam sudut pandang Ellen White. Bagaimana dia menerima 3 pribadi, trio surgawi, dan 3 kuasa besar yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan, mereka yang menerima Kristus oleh iman yang hidup dibaptiskan. Dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama. Jadi kita lihat bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja sama dengan makhluk surga
yang menurut dalam usaha mereka menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Mereka yang menerima Kristus, mereka yang bergumul untuk menghidupkan satu kehidupan yang baru. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaruh perhatian kepada mereka. Dan itulah sebabnya trio surgawi ini menaruh perhatian dan juga memberikan apa saja yang bisa dilakukan untuk menolong umat Tuhan ini tetap setia di dalam kebenaran. Namun, pada saat ini saya tidak akan berbicara mengenai pandangan Ellen White tentang Trinitas atau trio surgawi. Apa yang dikatakan oleh Ellen White dia dapatkan dari Alkitab. Dan pada saat ini saya akan menerangkan bagaimana trio surgawi ini diterangkan di dalam Alkitab. Saya akan menggunakan kata Trinitas sebagai trio surgawi dan saya akan meminjam akan kata ini dari tulisan Ellen White. Jadi ketika saya katakan Trinitas, trio surgawi itu menunjuk kepada Trinitas. Di dalam kita mempelajari Allah, ada saja hal-hal yang kita tidak bisa mengerti. Itu pasti. Kenapa? Karena Allah itu tidak terbatas, sedangkan manusia itu adalah terbatas. Ulangan 29 ayat 29 menerangkan hal ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi di dalam ayat ini kita dapati bahwa ketika kita mempelajari satu kebenaran, maka itu hanyalah kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Jadi ada hal-hal lain yang kita tidak tahu oleh karena itu tidak dinyatakan kepada kita. Dan itulah sebabnya berbicara tentang Allah, ada yang disebut dengan misteri kealahan. Ada hal-hal yang berbicara tentang Allah yang kita tidak mengerti karena dia tidak terbatas. Nah, pada sahabat ini, kita akan mempelajari apa yang dinyatakan Allah kepada nabi-nabinya dan juga kepada para penulis Alkitab pada saat ini tentang trio surgawi. Ada berapakah Allah itu? Apakah trio surgawi ini adalah Allah itu 3 atau 2 atau berapa? Di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yahweh itu esa. Itu kata Tuhan dalam huruf besar dalam bahasa Ibrani dibaca dengan Yahweh. Jadi Tuhan itu esa. Apakah Alkitab Perjanjian Lama hanya Perjanjian Lama menyatakan itu? Perjanjian Baru juga dengan konsisten menyatakan akan hal itu. Markus 12 ayat 29 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi kita dapati bahwa Tuhan itu esa. Nah, yang menarik di sini adalah kata esa yang ada di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat yang keempat, kata esa itu berasal dari bahasa Ibrani ehad. Apa itu ehad? Nah, kita dapati bagaimana penggunaan ehad di dalam Alkitab. Nah, kata ini juga digunakan ketika Adam dan Hawa dikatakan sebagai satu kesatuan ketika mereka menjadi suami istri. Kita lihat ayatnya di sini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:24. Ayat ini diambil dari Kejadian 2:24 dan kemudian dikutip kembali di dalam Matius 19 ayat yang ke-6.
6 di dalam perjanjian baru. Nah, kata satu daging berasal, kata satu ini, kata ini sama dengan yang digunakan di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat ketika dikatakan bahwa Tuhan itu esa atau Tuhan itu satu. Jadi kata esa di sini menunjukkan adanya satu kesatuan. Jadi kata ehad adalah satu kesatuan lebih dari satu pribadi. Nah, kita lihat di sini di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 bahwa kata ehad menunjukkan adanya satu kesatuan sama seperti Adam dan Hawa. Ketika dikatakan satu daging, apakah mereka itu satu daging? Ya. Kan itu pribadi yang terpisah. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu esa, itu merupakan satu kesatuan lebih dari satu pribadi. Kata ini berbeda dengan kata yahid. Jadi kata satu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani itu ada dua. Ada disebut dengan ehad dan yang berikutnya adalah yahid. Ya. Contohnya dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, ketika dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kalau dalam terjemahan literalnya adalah ambillah anakmu yang satu itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, kata satu tunggal, di mana itu bukan satu kesatuan, disebut dengan yahid. Nah, sekarang kita lihat apakah benar pemahaman ini. Apakah petunjuk lebih dari satu pribadi kealahan ada di dalam Alkitab. Dan kita dapati, kita akan lihat sekarang, baik di perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita lihat pada waktu penciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah. Jadi kata dan ya, itu menunjukkan adanya satu kalimat yang lain yang terpisah. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah dan ada roh Allah di sana. Lalu kemudian di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kita lihat anak pun terlibat di dalam penciptaan. Ya. Baik Bapa, Anak, dan Roh ini terlibat di dalam penciptaan. Nah, jadi di sini kita dapati bahwa trio surgawi ini menaruh perhatian kepada kehidupan manusia sejak mulanya, bahkan sejak dari zaman penciptaan. Lalu kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita lihat Allah berkata, baiklah kita. Di sini kita dapati ada lebih satu pribadi di dalam kealahan itu. Lalu kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana trio surgawi ini memberikan perhatian terhadap kondisi manusia setelah kejatuhan, bukan hanya pada waktu penciptaan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Jadi
kita dapati bahwa di dalam kealahan memang ada lebih dari satu pribadi. Dan apa dikatakan? Berfirmanlah Yahweh Allah. Jadi kata Yahweh yang bukan hanya menunjuk kepada satu pribadi, tetapi kepada kita, menunjukkan bahwa Yahweh itu bisa ditujukan kepada Bapa, bisa ditujukan kepada Anak, dan bisa ditujukan kepada Roh Kudus, tergantung dari konteksnya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Allah tidak menghendaki akibat dosa manusia itu menjadi kekal. Itulah sebabnya Adam dan Hawa tidak diizinkan untuk mengambil buah pohon kehidupan. Kalau seorang sudah mengambil pohon kehidupan, biarlah pohon kehidupan. Tidak mengambil pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan Tuhan sudah mengatakan, ambil dari pohon kehidupan. Tetapi manusia lebih memilih kepada hal-hal yang lebih unik. Yang sepertinya menarik. Dan yang sepertinya memberi pengetahuan, padahal bukan. Nah, jadi demikian juga dengan kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab haruslah menjadi satu kesatuan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan gampang terbabit untuk hal-hal yang nampaknya menarik. Padahal itu membawa kepada kerancuan teologi. Demikian juga kita dapati bahwa Kejadian 11 menunjukkan adanya di situ pribadi kealahan yang lebih dari satu. Dan ia berfirman, ini berbicara tentang Babel. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kata yang digunakan adalah dalam bentuk plural. Nanti kita lihat ada berapa pribadi di dalam kealahan ini, di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita baca di dalam ayat intinya, kita sudah dapati di sana, sudah dimengerti sejak dari perjanjian lama, ada 3 pribadi di dalam kealahan itu. Dan itulah sebabnya digunakan kata kita. Dalam 11 pasal pertama, di dalam kitab Kejadian, kita dapati bahwa kata kita ini muncul berulang kali. Lalu kemudian kita lihat di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-10 sampai 11 dan ayat yang ke-13. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Ini malaikat Tuhan itu kepadanya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi yang bisa membuat seperti itu adalah sebenarnya adalah Allah. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 dari Kejadian pasal 16, di situ dikatakan malaikat Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa datang dalam bentuk apa saja. Baik dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk malaikat. Tidak semua frase malaikat Tuhan itu adalah Tuhan. Karena konteksnya akan menunjukkan bahwa itu Tuhan atau tidak. Tetapi di dalam ayat ini, kita lihat sampai ayat-ayat setelahnya, kita dapati bahwa malaikat Tuhan itu adalah salah satu pribadi dari Tuhan itu sendiri. Dari Allah itu sendiri. Ayat yang ke-11 dikatakan, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar
menamakan Tuhan yang telah berfirman. Jadi tadi malaikat Tuhan yang berfirman, tetapi kemudian di dalam ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan yang berfirman. Jadi kita lihat di sini ayatnya bahwa malaikat Tuhan yang berkata kepada Hagar itu, kepada Sarah itu, kepada Hagar dalam hal ini adalah bahwa anak yang dikandung itu akan dinamainya Ismail. Dan kata malaikat Tuhan itu merujuk kepada Tuhan yang telah berfirman. Jadi penulis Alkitab yaitu Musa di dalam kitab Kejadian ini merujuk bahwa Tuhan itu bisa sebagai manusia ya nanti dalam perjanjian baru, dan di dalam kitab Kejadian ini dia juga bisa digambarkan sebagai malaikat. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab Tuhan telah mendengar. Jadi dia berkata, malaikat Tuhan berkata, sementara dia katakan, Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Berbicara tentang pribadi kealahan yang lain. Jadi kita lihat bagaimana di sini ada lebih dari satu pribadi di dalam kealahan. Sebenarnya ada beberapa yang lain, namun saya lompat kepada kitab Yesaya. Ya. Yesaya 48 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat inti kita. Coba simak baik-baik akan ayat ini. Mendekatlah kepadaku. Ini ditulis dengan kunyah huruf besar. Dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Ini tentunya salah satu pribadi kealahan yang berbicara. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Nah, dan sekarang dilanjutkan. Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi kita lihat di sini ada 3 pribadi. Namun menarik di dalam bahasa Indonesia, ketika dalam satu ayat kata aku dan ku itu semuanya dengan huruf besar, tetapi begitu yang berikutnya itu dengan huruf akunya ini kecil. Ya. Padahal di dalam konteks ayat ini menerangkan tentang aku, yaitu Tuhan yang berbicara. Salah satu pribadi kealahan berbicara di sana. Dan kalau kita lihat bagian terakhir dari Yesaya 48 ayat 16 dikatakan, dan sekarang Tuhan Allah, Adonai Yahweh dalam bahasa Ibrani, yaitu Bapa di sana, dalam hal ini Bapa. Kenapa? Kenapa kita tahu itu Bapa dan bukan anak? Karena setelah ayat itu, setelah kata Tuhan Allah, dilanjutkan dengan kata mengutus. Dan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun terutama di perjanjian baru, yang mengutus itu adalah Bapa. Dan yang diutus itu adalah anak. Dan itulah sebabnya kata aku yang terakhir di sini. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku, itu merujuk kepada anak. Karena sesudah mengutus aku, ada kata rohnya yang merujuk kepada Roh Kudus. Jadi di sini kita dapati di dalam Alkitab bahwa kata kita di dalam kitab Kejadian, kemudian diterangkan dalam kitab Yesaya bahwa kita itu siapa di sana? Bahwa di situ adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi dalam kata kita, dan itulah yang disebut sebagai trio surgawi di dalam tulisan Ellen White. Nah, sekarang bagaimana trio surgawi ini bekerja dalam kehidupan kita? Di dalam Maleakhi 3 ayat yang pertama dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ada pribadi
yang berfirman, ya, aku dan Tuhan di sana, dan ada pribadi yang disebut dengan Tuhan dan yang disebut dengan malaikat perjanjian di sana. Jadi dan malaikat perjanjian ini juga disebut sebagai Tuhan di sana. Jadi kita lihat ada lebih dari satu pribadi di dalam kealahan itu. Dan ini sampai Maliaki. Dari Kejadian sampai Maliaki tetap Alkitab itu konsisten menunjukkan bahwa ada lebih dari satu pribadi di dalam kealahan yang esa itu. Nah, sekarang kita lihat petunjuk lebih dari satu pribadi kealahan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, trio surgawi ini terlibat dalam proses ketika Allah menjadi manusia, yaitu ketika proses Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Kita lihat di sini. Di dalam Matius 1 ayat 18 dan juga di ayat yang ke-20, Yesus dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Jadi bagaimana proses inkarnasi itu? Oleh karena Roh Kudus terlibat di sana. Nah, Alkitab katakan akan hal ini. Dan siapa itu yang dikandung ya oleh Maria? Dia itu dikatakan dalam Matius 1 ayat 23 adalah Yesus yang adalah Immanuel, yang artinya Allah yang menjadi manusia. Allah beserta dengan kita. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman ini menjadi manusia. Jadi siapa Yesus itu? Allah yang menjadi manusia. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Ya. Jadi Yesus adalah Allah. Dan pada waktu menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi atau menjadi manusia, nah itu ada peran Roh Kudus di sana. Dan kemudian kenapa Allah itu menjadi manusia? Yesus itu menjadi manusia karena Bapa yang mengutus anaknya. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita lihat di sini bahwa dalam proses menyelamatkan manusia, dalam the plan of redemption, dalam rencana keselamatan itu, trio surgawi terlibat. Ini seperti yang dikatakan oleh Ellen White di dalam tulisannya dalam Special Testimonies yang tadi saya tunjukkan di awal. Bagaimana trio surgawi ini terlibat di dalam keselamatan manusia. Dan kemudian bagaimana ketika Yesus dibaptis? Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Yesus yang ada anak melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Siapa ini? Ketika dikatakan inilah anakku yang kukasihi, tentunya Bapa yang berkata. Ya, kepadanya lah aku berkenan. Jadi dalam pembaptisan, ya Yesus, trio surgawi ini terlibat di dalamnya. Dalam inkarnasi, di dalam baptisan. Dan kemudian dalam misi gereja, dalam perintah agung pekabaran Bapa, trio surgawi ini terlibat di dalamnya. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama. Lihat di sini, tidak dikatakan nama-nama, tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Hanya digunakan satu kata nama, bukan nama-nama. Karena disinilah esensinya. Bahwa Allah itu esa, dan di dalam keesahan Allah itu ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus di sana. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu esa, dan di dalam keesahan Allah ada tiga pribadi yang disebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa kata kerja dalam bahasa Indonesia. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ya, ada 4 kata kerja paling sedikit yang ada di sini. Namun di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Perjanjian Baru, yang lainnya itu adalah kata kerja, bukan kata kerja inti. Hanya ada 1 kata kerja intinya di sana. Yang lain, kata kerja sambungan, itu yang disebut dengan kata kerja participle. Itu adalah pergilah, jadikanlah, baptislah. Namun kata kerja intinya dalam ayat ini adalah ajarlah. Jadi yang paling penting ya, kita menyampaikan bagaimana kabar sukacita tentang keselamatan itu kepada orang lain. Dan ketika kita mengajarkan itu ya, kebenaran kepada orang lain, di sini kita terlibat dalam satu perintah agung itu. Dan di dalam tulisan Ellen White berulang kali dia katakan bahwa kuasa sorga menyertai mereka yang sedang melakukan perintah agung akan dari trio surgawi ini. Kata nama ini dalam bentuk tunggal meskipun ada 3 nama yang berbeda di sana. Kemudian trio surgawi ini juga muncul ketika memberkati manusia. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 14 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Jadi di sini kita dapati bagaimana trio surgawi ini terlibat di dalam memberkati manusia. Dan sama seperti di dalam ayat bersautan tadi, ini juga muncul di mana trio surgawi ini adalah satu dalam rencana keselamatan. Bukan hanya satu dalam maksud, satu dalam tujuan, tapi juga satu dalam rencana keselamatan. Yaitu dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua ketika dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kita lihat di sini, masing-masing mempunyai perannya di sana. Di mana orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah ya yang memilih dan yang menguduskan orang itu adalah Roh Kudus, dan taat kepada siapa? Taat kepada ajaran Yesus. Yesus yang datang memberitahukan begini ajaran yang benar itu. Begini ajaran Bapa di sorga. Begini gambaran Allah yang di sorga. Jadi Yesus yang di dunia ini menunjukkan bagaimana Allah itu sebenarnya. Kemudian Bapa ini yang mengutus Yesus dan Roh Kudus yang menanamkan ajaran Yesus itu ke dalam hati kita. Nah, jadi masing-masing ini memiliki perannya dalam satu rencana keselamatan. Jadi nanti kita akan pelajari bahwa kata Bapa, Anak, dan Roh itu bukan menuju kepada asal mula, tapi menuju kepada peran yang dilakukan pribadi-pribadi kealahan dalam rencana keselamatan bagi manusia. Juga satu di dalam doa. Di dalam Roma 15 ayat 30 dikatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasehatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Jadi ya, demi Kristus dan demi Roh Kudus berdoa kepada
Allah. Satu di dalam doa. Jadi trio surgawi ini, mereka memberikan satu perhatian kepada permintaan doa kita. Bukan hanya satu pribadi yang menaruh perhatian, tapi trio surgawi ini menaruh perhatian terhadap apa yang kita doakan. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55, kita dapati juga. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi pada waktu dia menghadapi kesusahan, di situ Stefanus melihat ketika dia dirajam, dilempar batu sampai mati, sebelum meninggal dia melihat bagaimana Yesus berdiri. Bagaimana dia dapat melihat Yesus berdiri di sorga. Itu oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Roh Kudus bekerja dalam diri Stefanus. Dia melihat Yesus berdiri di sorga. Ya. Di mana di sorga? Di sebelah kanan Allah. Dia melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelahnya. Dan yang memampukan dia adalah Roh Kudus. Jadi kita lihat bagaimana trio surgawi ini, ya, bagaimana trio surgawi ini begitu menaruh perhatian terhadap kehidupan kita. Sama seperti dia melihat di mana dia memampukan bagaimana Stefanus dapat melihat keberadaan Yesus di sorga. Jadi demikian juga trio surgawi terlibat dalam membangun iman dan kerohanian. Di dalam Yudas ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Jadi kita lihat mulai dari Matius, ya, kemudian dari kitab Injil, ya, Yohanes, Kisah Para Rasul, tulisan Rasul Paulus, dan kita masuk kepada Yudas. Dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi berdoalah dalam Roh Kudus, ya. Pelihara dirimu baik-baik, ya, dalam kasih Allah, sambil menantikan kedatangan siapa? Yesus Kristus. Jadi trio surgawi ini terlibat dalam membangun iman, membangun kerohanian kita, sementara kita menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi di sini kita dapat melihat dan dapat membaca bagaimana kealahan ini menaruh perhatian kepada kita. Nah, sekarang kita melihat di dalam Alkitab. Jadi kita sudah dapati tadi, ya, dari awal sampai akhir Perjanjian Baru, bagaimana tiga pribadi ini selalu terlibat di dalam kehidupan manusia. Namun seringkali kita melihat, oh, Roh Kudus nanti setelah Yesus kemudian lebih sering disebutkan di sana. Ya, ini berhubungan dengan perannya yang bertambah dalam kehidupan kita setelah Yesus menjadi manusia dan naik ke sorga. Dan kemudian bagaimana Yesus disebutkan di dalam kitab Injil, dan bagaimana kita melihat peran Bapa yang tidak terlihat, namun dalam tindakannya, dalam rencana, dalam mengutus, ya, di mana trio surgawi ini dapat terlihat di sana. Sekarang kita dapati tiga pribadi dan hubungannya satu dengan yang lain. Jadi kita lihat, mereka ini satu dalam karakter, satu dalam rencana, dan satu di dalam pikiran. Jadi tiga pribadi ini disebut dengan Allah. Itu baik Yesaya, Roma maupun Kisah Para Rasul. Ketiga pribadi ini disebut dengan kekal, disebut juga pencipta, disebut maha tahu, maha kuasa. Mereka bisa menciptakan kembali, memiliki pikiran,
kudus, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kudus disebutkan dalam Alkitab. Mereka ketiga pribadi ini adalah benar. Mereka menyingkapkan sesuatu. Mereka mengetahui masa depan. Kasih. Mereka juga disembah. Dan mereka memiliki pribadi. Ini disebutkan baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, lalu mengapa tiga pribadi ini disebutkan dengan nama yang berbeda? Mungkin pertanyaan ini keluar bagi kita. Nama dari pribadi kealahan, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu menunjukkan peran dan fungsi yang dilakukan masing-masing pribadi ini untuk keselamatan manusia. Bapa adalah mengutus anaknya dan Roh Kudus. Ya. Jadi, kenapa disebut Bapa? Karena dia yang mengutus anak dan Roh Kudus. Itu ayatnya dalam Yohanes 5 ayat 36. Bagaimana Bapa mengutus anak dan juga mengutus Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Sedangkan anak, kenapa disebut anak? Karena dia adalah yang menjadi manusia, yang menurut, yang menampilkan karakter Bapa yang di sorga. Itulah disebut sebagai anak. Dan dia yang mati menebus manusia. Itu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan Roh Kudus, kenapa disebutkan Roh Kudus? Adalah karena dia yang mengaplikasikan keselamatan oleh Yesus. Dia yang menanamkan keselamatan itu ke dalam kehidupan kita. Yesus yang mengerjakan keselamatan, dan keselamatan yang dihasilkan oleh Yesus itulah yang ditanamkan dalam kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus kepada masing-masing kita. Dia hadir dalam kehidupan semua umat manusia dalam waktu yang bersamaan, dan itulah sebabnya dia disebut sebagai roh. Dan Ellen White mengatakan bahwa nature dari Roh Kudus adalah satu misteri. Ya. Dan ini berhubungan dengan peran dan fungsi yang dilakukan untuk keselamatan manusia. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah bersifat adanya satu hubungan atau relasional di antara mereka. Nama ini tidak menunjukkan asal-muasal dari pribadi. Oh, bukan karena Bapa dikatakan Bapa lebih tua dari anak, lalu ada masa di mana anak itu tidak ada. Itu adalah pandangan yang tidak percaya Trinitas, yang mengatakan bahwa Bapa lebih dulu ada, baru anak. Karena mengartikan kata Bapa itu adalah lebih dahulu muncul di sana. Nama, sekali lagi, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak menunjukkan asal-muasal dari pribadi itu, tetapi lebih menunjukkan kepada peran dari masing-masing pribadi dalam keselamatan. Allah disebut sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Jadi, Bapa bagi anak yatim. Allah disebut sebagai Bapa bagi anak. Bapa inilah yang menjadi pelindung, yang memperhatikan. Sebagai Bapa, sebagai mana dalam satu keluarga, Bapa itu memberikan perhatian. Ya. Dan kemudian Bapa itu yang melindungi juga kepada anak yatim dan khususnya juga bagi para janda. Jadi kata Bapa lebih bersifat kepada fungsi di sana. Hubungan ketika Allah dihubungkan dengan kehidupan manusia. Nah, kalau Bapa dan anak itu adalah menunjukkan asal-muasal, maka kita lihat di sini di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, anak juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Anak dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Berarti ada dua Bapa dong di sana. Dan Alkitab tidak konsisten. Padahal kita tahu dalam Alkitab bahwa Bapa adalah satu pribadi, Anak adalah satu pribadi, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Ya. Yesaya 95, 9 ayat 5 mengatakan bahwa anak itu adalah Bapa yang kekal.
Jadi kata Bapa di dalam Alkitab itu lebih menunjukkan relasional atau hubungan ya dengan manusia. Ketika anak dikatakan Bapa, anak inilah yang menunjukkan bagaimana dia mengasihi umat manusia sama seperti Bapa mengasihi manusia. Ketika Allah Bapa dikatakan bahwa dia mengutus anaknya, di sini menunjukkan bagaimana pribadi yang pertama itu mengutus anak pribadi yang kedua, yang menunjukkan bahwa dia adalah memainkan peran sebagai pribadi yang mengutus, ya. Sedangkan yang menjalankan itu adalah Yesus, ya, yaitu adalah anak, dan Roh Kudus yang mengaplikasikan atau menerapkan keselamatan itu kepada setiap pribadi. Pribadi yang kedua disebut anak bukan karena ia lebih muda, tapi karena ia diutus oleh Bapa untuk satu misi. Mazmur 2 ayat 7 katakan bahwa anak itu menunjukkan sesuatu yang diutus oleh Bapa. Dan oleh karena dia menurut dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8. Jadi kata anak ini berhubungan dengan bagaimana pribadi kealahan ini bekerja dalam kehidupan manusia. Sejak menjadi manusia, ia dengan rela membatasi dirinya dalam kemanusiaan. Jadi Yesus, ya, ketika dia memutuskan untuk menjadi manusia, dengan sukarela dia membatasi dirinya. Kita dapat baca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia dengan sukarela membatasi dirinya. Itulah sebabnya di dalam Injil ketika dikatakan Bapa lebih besar dari aku. Dan kemudian dia meninggikan Bapa di sana. Ya, itu tugasnya. Tugasnya adalah untuk meninggikan Bapa. Sebagai anak, dari kata anak, dia harus meninggikan Bapa. Karena itulah yang Yesus katakan misinya di atas dunia ini. Dan oleh sebab itu dia disebut sebagai anak manusia. Kenapa? Karena sejak Yesus mengambil rupa manusia, dia mempertahankan kemanusiaannya. Bahkan ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia naik ke surga, dia masih mempertahankan kemanusiaannya. Itulah sebabnya dia dikatakan anak Allah dan juga sebagai anak manusia. Roh Kudus disebut roh karena ia bekerja di lapangan tanpa kelihatan, tanpa dibatasi ruangan dan waktu untuk menyelamatkan manusia. Kita lihat Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Ketika Yesus berkata dengan Nikodemus, ya, dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seperti angin, terasa namun tidak kelihatan. Ya. Kita lihat akibat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, karakter manusia berubah, tapi kita tidak bisa melihatnya. Dan pribadi-pribadi dalam kealahan itu saling mempermuliakan atau meninggikan satu dengan yang lainnya. Pribadi kealahan ini meninggikan satu dengan yang lainnya, tidak ada yang untuk mempermuliakan dirinya sendiri. Bapa meninggikan anak ketika dia menyebutkan Yesus sebagai Allah yang bertahta selamanya dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Dia katakan, ya Allah, ya. Dia katakan tentang Yesus bahwa dia kepada sang anak, dia berkata, ya Allah, kekalah tahtamu. Dan Bapa juga menyebut anak sebagai rajaku dalam Mazmur 2 ayat yang ke-6. Jadi tidak ada yang meninggikan dirinya sendiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sama satu pribadi dengan Roh Kudus, berarti ketika Roh Kudus meninggikan Yesus, berarti Yesus sudah meninggikan dirinya. Tidak. Di dalam Alkitab bahwa Bapa meninggikan pribadi yang lain. Mereka saling meninggikan satu dengan yang lainnya di dalam Alkitab. Anak mempermuliakan Bapa. Anak menyebut Bapa sebagai lebih besar daripada aku. Sedangkan di Bapa mengatakan bahwa anak itu adalah Allah yang bertahta. Kekalah tahtamu, ya Allah. Dan dia mengatakan anak sebagai rajaku di sana.
Dan kemudian bagaimana tentang Roh Kudus? Roh Kudus meninggikan anak. Ia tidak menambah keselamatan yang telah dikerjakan Yesus. Tidak. Tapi dia mengaplikasikan bagaimana keselamatan itu dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita menjadi orang yang bertumbuh dalam Kristus. Dan dikatakan, Yesus berkata, ia memuliakan aku, kata Yesus. Kalau Roh Kudus adalah pribadi yang sama dengan Yesus, berarti Yesus memuliakan dirinya sendiri. Tidak, padahal di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yesus berkata, aku datang adalah untuk meninggikan Bapa yang di sorga. Aku datang bukan untuk meninggikan diriku sendiri. Jadi kita lihat di sini, bagaimana pribadi dalam trio surgawi itu meninggikan pribadi yang lain satu dengan yang lainnya. Anak meninggikan Roh Kudus juga. Hujat terhadap anak manusia dapat diampuni, tapi kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Seakan-akan Roh Kudus lebih tinggi daripada anak manusia, sedangkan anak manusia ditinggikan oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, ketika mereka meninggikan satu dengan yang lain, ya, tidak meninggikan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana kita sebagai umat manusia juga tidak boleh meninggikan diri kita sendiri. Yang kita tinggikan adalah Allah yang di surga. Di sini juga menunjukkan pelajarannya bagi kita adalah bahwa kata anak, Bapa dan Roh Kudus itu menunjuk kepada peran mereka dalam keselamatan manusia. Bagaimana mereka bekerja dalam keselamatan manusia. Bukan berarti Roh Kudus lebih tinggi daripada anak manusia, tetapi karena Roh Kudus itulah pribadi yang membuat manusia itu insaf akan dosanya. Kalau Roh Kudus ditolak, berarti sudah tidak ada lagi yang dapat menobatkan orang tersebut. Jadi di sini ketika anak meninggikan Roh Kudus itu adalah sesuai dengan rencana kealahan yang sedang dikerjakannya. Demikian juga ketika Roh Kudus meninggikan anak dan anak mempermuliakan Bapa dan Bapa meninggikan anak. Itu semuanya adalah sesuai dengan karakter mereka yang adalah satu. Demikian juga dengan setiap rencana dan maksud dalam rencana keselamatan itu. Masing-masing pribadi atau trio surgawi saling mendukung, meninggikan, dan mempermuliakan peran masing-masing dalam kerangka rencana keselamatan. Kesimpulannya, dalam mempelajari kealahan, pasti ada hal yang kita tidak mengerti. Karena Allah itu tidak terbatas dan manusia terbatas. Hanya yang dinyatakan dalam Alkitab yang itu yang kita bisa pelajari. Hanya ada satu Allah yang memiliki tiga pribadi yang sederajat dan kekal. Ya, jadi tiga pribadi ini sama-sama kekal dan mereka adalah sederajat atau co-equal. Pribadi-pribadi dalam kealahan ini memiliki satu karakter, rencana, dan pikiran. Ketiga pribadi ini saling mempermuliakan satu dengan lainnya, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam sebuah rencana keselamatan bagi dunia. Jadi, di sini kita melihat bahwa trio surgawi ini adalah nyata, baik dari dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan ini terlihat dalam rencana keselamatan. Intinya adalah ketika kita percaya Allah, kita tahu bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Di dalam kesusahan seperti ini pun, kita tidak dibiarkan sendiri. Dunia ini masih dikontrol oleh trio surgawi ini. Dalam hal ini, kita lihat bahwa Bapa menaruh perhatiannya kepada kita dengan memberikan Yesus dan kebenarannya dan janji-janji Yesus menyertai kita. Dan janji Yesus dan kuasa penyertaan Tuhan tetap bersama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus. Dengan mempercayai bahwa kealahan sebagai trio surgawi
kita semakin dikuatkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Tuhan memberkati kita dan sampai bertemu pada pukul 3 sore. Tuhan memberkati.